Shalom jemaat Tuhan yang tercinta. Selamat datang ke dalam ibadah raya dalam talian BEM Praise Valley. Kami sangat bersuka cita karena jemaat Tuhan tetap setia untuk berada bersama-sama dalam ibadah ini. Kita sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan tetap berserta dalam kita, walau dalam segala hal, walau dalam apapun yang berlaku, tetaplah berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Sebelum kita memulakan ibadah raya kita pada pagi ini, saya ingin memetik satu firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus bagi 3 ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinga Tuhan kepada permohonan orang-orang yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita memulakan ibadah ini dengan doa pembukaan yang akan saya pimpinkan. Mari kita sama berdoa. Yuk. Bapa kami di surga, terpujilah namamu. Segala puji, segala syukur hanya bagimu ya Bapa. Bapa, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah ya Bapa. Semua puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami ingin memasuki hadirat-Mu ya Bapa. Pimpinlah kami, jagalah kami ya Bapa. Kami haus akan kehadiran-Mu. Kami menginginkan ya Bapa untuk bersamamu ya Bapa setiap hari dalam sepanjang umur hidup kami ya Bapa. Bapa, biar pada pagi ini ya Bapa, kami biar bukakan hati kami ya Bapa untuk ibadah pada pagi ini. Dan ya Bapa, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Bapa, menyentuh setiap hati kami ya Bapa. Tuhan, kami berterima kasih atas segalanya Bapa. Tuhan, kami serahkan semuanya pada tangan-Mu ya Bapa, yang bertugas, yang membawakan firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu ya Bapa, diurapi dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya doa ini pada tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita mulakan ibadah kita dengan pujian dan penyembahan. God bless. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Ya jemaat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita datang memuji dan menyembah Tuhan Raja kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta dunia, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta
Selamat pagi dan selamat berbahagia serta selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang mengadakan ibadah pada pagi hari ini, baik secara online di dalam gereja maupun beribadah di dalam keluarga masing-masing. Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas panggilan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah Engkau tetapkan untuk pelayanan Tuhan pada pagi hari ini. Apa sekalipun bentuk pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami, biarlah setiap kami melakukannya dengan penuh kerendahan hati serta memandang kepada Tuhan yang mempunyai pelayanan, agar semuanya berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan kami
bersama. Mari Roh Kudus Tuhan menyertai kami, mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu yang akan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang sebentar membicarakan firman Tuhan, urapi dalam urapan daripada Roh Kudus Tuhan, supaya hamba berkata-kata di dalam penyertaan kuasa Roh Kudus Tuhan. Engkau ada di sini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama untuk belajar daripada firman Tuhan dengan tema yaitu orang Kristen yang bersemangat. Ini merupakan sesi yang keempat. Kita belajar dengan tema ini, bagaimana dan apa yang kita dapat lihat bahwa itu menunjukkan seseorang itu bersemangat di dalam kehidupan kekristenannya. Kehangatan atau semangat seseorang yang percaya dapat dinyatakan di dalam, pertama, dia tetap mengucap syukur. Pagi ini akan kita melihat dua hal juga. Yang pertama yaitu tetap mengucap syukur. Ayat pembacaan yang tidak asing lagi bagi kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Berkata demikian, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini membawa kita untuk melihat suatu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan. Mengucap syukur bukan waktu kita diberkati. Mengucap syukur bukan waktu kita sehat. Mengucapkan syukur bukan waktu kita ada keuntungan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam segala hal, di dalam segala perkara harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mengalami masa-masa yang sukar adalah perkara yang tidak mudah diterima oleh banyak orang ataupun anak-anak Tuhan. Yang kita mau hanya menerima yang baik-baik sahaja. Waktu kita menerima yang baik, barulah kita mau mengucap syukur. Menerima berkat yang daripada Tuhan, baru kita mau mengucap syukur. Ayub pernah berkata kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apa sebabnya Ayub menjawab begitu kepada istrinya? Sebab daripada ayat yang sebelumnya, waktu iblis mendatangkan suatu penyakit kudis kepada Ayub dari telapak kaki sampai mercu kepalanya yang begitu parah sekali. Lalu istrinya berkata kepada Ayub, masihkah engkau tetap setia kepada Allah? Kutuklah Allah dan matilah, kata istri Ayub. Lalu Ayub menjawab seperti ayat yang kita sudah baca sebentar tadi. Jadi untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam suatu keadaan yang buruk, suatu keadaan yang sangat berat sekalipun yang kita hadapi, yang kita alami, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Ini merupakan suatu hal yang penting. Waktu kita melihat seseorang Kristen itu mengucap syukur dalam segala hal, berarti itulah orang Kristen yang bersemangat. Orang Kristen yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Kebanyakan orang lebih mudah mengucap syukur sewaktu dalam keadaan yang baik. Sewaktu dalam keadaan yang senang, baru mengucap syukur.
Dan waktu diberkati, baru mengucap syukur. Jika keadaan yang sedang baik dan rasanya menyenangkan, baru mengucap syukur. Tapi sukar sekali kita melihat orang mengucap syukur dalam masa-masa yang susah, dalam kesulitan, dalam permasalahan. Sukar kita untuk melihat bahwa orang akan mengucap syukur. Tetapi apabila kita memiliki suatu sikap hidup Kristen yang benar-benar bergantung kepada Tuhan, memiliki suatu semangat di dalam kita, barulah kita dapat mengucap syukur. Sedangkan Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Menurut ayat yang kita sudah baca tadi, kata di dalam segala hal berarti di segala situasi, dalam segala keadaan, baik atau tidak baik, waktunya sedang ada krisis atau kelimpahan, untung atau rugi, sehat atau sakit, berhasil ataupun gagal, harus mengucap syukur. Inilah orang Kristen yang bersemangat. Jadi mengucap syukur bukan sekadar saran atau himbauan, melainkan suatu perintah atau kehendak Tuhan. Perintah berarti harus ditaati. Perintah berarti harus dilaksanakan dalam kehidupan setiap kita. Mengucap syukur adalah tanda kedewasaan rohani. Orang yang dewasa secara rohani yang mampu untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Seorang anak biasanya mempunyai sifat manja dan kurang sabar. Sedikit masalah atau ketika kemauannya tidak dituruti, terus mengamuk. Ini sikap seorang anak. Marah dan tidak mau makan karena dia merajuk apabila kemauannya tidak dituruti. Nah, sifat kanak-kanak pada dasarnya adalah usaha meminta dan memaksa Tuhan untuk menuruti keinginannya ataupun keinginan kita. Jika kita adalah orang Kristen yang selalu ingin Tuhan memberi dan melakukan apa yang kita kehendaki, jika kita adalah orang Kristen yang selalu memaksa Tuhan, berarti itu bukan orang Kristen yang dewasa. Apakah kita mau menjadi kanak-kanak terus? Tentu tidak, kan? Semua kita tidak mau untuk menjadi anak seterusnya di dalam kehidupan kita. Kita pasti ingin mengalami pertumbuhan dari hari ke sehari, sehingga mencapai kedewasaan penuh. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 berkata, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Paulus mengatakan pada kita sesuai dengan pembacaan firman Tuhan ini, marilah kita sebagai orang Kristen yang sudah dewasa, secara fisikal, secara kerohanian kita, supaya melupakan, meninggalkan segala tabiat kanak-kanak yang ada pada kita, sifat kanak-kanak rohani kita. Jadi marilah kita memiliki suatu pandangan yang baru dalam kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan. Jadikanlah kita orang yang dapat menyenangkan Tuhan dimanapun kita berada. Orang yang dewasa rohani pasti mengalami apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Seperti dikatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 14, terjemahan Berita Baik berkata demikian, sebaliknya, makanan keras untuk orang dewasa yang sudah terlatih untuk membezakan yang baik daripada yang jahat. Sehingga sesulit ataupun sesukar apapun keadaannya, kita dapat berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Bukan kehendakku, biarlah kehendak Tuhan. Jadi apapun yang kita mau, apapun yang kita perlu dalam kehidupan kita, janganlah kita memaksa, tapi biarlah kehendak Tuhan, biarlah rencana Tuhan, biarlah tujuan dan maksud Tuhan akan terjadi. Bukan menurut apa yang kita mau, tetapi biarlah segala sesuatu sesuai di dalam kehendak Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja, karena itu tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Apapun kesulitan dan kesukaran, mengucap syukurlah kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberi jalan bagi kita untuk memperolehi, untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuhan di dalam kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, hal yang kedua, tetap menjadi surat Kristus. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Tetapi saya akan membaca ayat yang ketiga, terjemahan Berita Baik. Jelaslah bahwa kamu seperti surat yang ditulis oleh Kristus dan dikirim melalui kami. Surat ini tidak ditulis dengan dakwat, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Surat ini tidak ditulis pada batu tulis, tetapi pada hati manusia. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia, dan juga kita adalah anak-anak terang. Selain sebagai terang dunia dan selain sebagai anak-anak terang, keberadaan orang percaya di tengah-tengah dunia adalah sebagai surat Kristus yang perlu dilihat dan yang perlu dibaca oleh banyak orang. Apakah maksudnya surat Kristus? Sebagai pengikut Kristus, keberadaan kita sebagai surat yang terbuka, yang dapat dibaca dan dikenal oleh semua orang. Sebagai pengikut Tuhan, kita seperti surat yang terbuka, yang dapat dibaca dan dikenal oleh semua orang. Surat Kristus ialah kehidupan kita. Melalui kehidupan kita, orang lain akan melihat apakah Kristus ada di dalam kehidupan kita. Sewaktu kita menunjukkan suatu kehidupan yang baik, kehidupan yang memberkati, dan orang akan melihat bahwa Yesus ada di dalam kita. Oleh itu, kita tidak boleh sembarangan dalam menjalani hidup kekristenan kita. Karena dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan bila pun waktunya, kita sedang mempertaruhkan nama Kristus di mata dunia. Kemana dan dimana sekalipun, kita perlu menyatakan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sikap, tutur kata, dan perilaku kita sehari-hari akan terlihat jelas seperti coretan di lembaran kertas kehidupan. Inilah surat terbuka kita, di mana orang lain dapat melihat dan membacanya secara langsung. Rasul Paulus menegaskan bahwa tulisan-tulisan yang dapat dibaca oleh orang lain itu bukan ditulis dengan tinta,
atau dakwah biasa, melainkan dengan roh dari Allah yang hidup. Di zaman bangsa Israel, Tuhan menuliskan hukum-hukumnya pada loh batu di Gunung Sinai. Keluaran pasal 31 ayat yang ke-18, berita baik berkata, selepas Allah berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, Allah memberi dia 2 buah batu tulis yang telah ditulis Allah sendiri dengan perintahnya. Sekarang Tuhan memberikan firman-Nya pada loh hati orang percaya. Jadi dikatakan daripada kitab Yeremia pasal 31 ayat 33 menurut terjemahan berita baik. Inilah perjanjian baru yang akan kubuat dengan umat Israel. Aku akan menyimpan hukumku dalam batin mereka dan menulisnya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kayak Allah menuliskan hukumnya di dalam loh hati manusia. Tuhan menulis hukum-hukumnya di dalam hati dan kehidupan kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Menjadi surat Kristus berbicara tentang sikap hati kita terhadap firman yang diberikan Tuhan kepada kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Hati kita perlu dipelihara, hati kita perlu dijaga, karena firman Tuhan yang ada di dalam hati kita dapat memancarkan di dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana menjaga hati kita? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, yaitu ketaatan kita akan perintah-perintah Tuhan. Ketaatan adalah sebuah pilihan hidup, bukan masalah bakat atau talenta. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudus yang menuntun, membimbing, dan memberi kesanggupan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus menyertai kita, memampukan, memberikan suatu kesanggupan kepada kita untuk dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah diperintahkan kepada kita semua. Ketaatan terhadap firman adalah langkah awal menjadi surat Kristus. Waktu kita memiliki ketaatan akan firman Tuhan, dan itulah suatu langkah awal bahwa kita menjadi surat Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adakah selama ini kita pernah menjadi surat Kristus bagi keluarga kita? Adakah selama ini kita pernah menjadi surat Kristus bagi sesama kita? Ataupun pernahkah kita menjadi surat Kristus kepada jiran-jiran kita? Karena apa yang mereka baca dari kita, itulah yang mereka ikuti. Apa yang mereka lihat daripada kita, itulah yang mereka lakukan. Pernah mendengar satu kesaksian dari seorang anak muda. Karena anak muda ini jarang pergi ibadah. Waktu adanya kebaktian muda-mudi, dia jarang-jarang mengikuti ataupun bersama dengan anak-anak muda yang lain. Suatu ketika waktu pastor berbicara dengan pemuda ini sambil konseling dia, kenapa saya jarang lihat kamu untuk datang bersama dengan anak-anak muda yang lain? Lalu dia menjawab, karena orang tua saya pun tidak mau datang ke gereja.
Jadi kalau mereka hari Minggu mereka di rumah, saya pun di rumah juga. Karena itu yang dia lihat daripada orang tuanya. Jadi di sini kita akan belajar bahwa menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Nah, jadi apa yang mereka baca daripada kita, itu yang mereka lakukan. Apabila kita memiliki suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan memiliki Tuhan dalam kehidupan kita, orang lain juga akan mengikuti cara hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi inilah yang perlu kita lihat di sini. Menjadi orang Kristen yang bersemangat, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam kehidupannya, orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki suatu kerinduan untuk ingin hidup bersama dengan Tuhan, yaitu kita harus tetap mengucap syukur dan tetap menjadi surat Kristus. Demikianlah pelayanan firman Tuhan yang kita renung bersama pada pagi hari ini. Saya percaya seluruh jemaat Tuhan pasti akan diberkati melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang sudah kami renung bersama pada pagi hari ini, membicarakan tentang orang Kristen yang bersemangat, yaitu yang dapat kami lihat tetap mengucap syukur dan tetap menjadi surat Kristus. Apa sekalipun keadaan kami yang kami sedang hadapi dalam dunia ini, tetapi biarlah kami mengucap syukur dan tetap menjadi surat Kristus. Terima kasih Bapa. Pada pagi ini kami berdoa untuk semua orang Kristen yang dalam kesukaran hidup, berada di tengah-tengah negara yang sedang berperang. Sepertinya pada masa ini di negara Israel dan Palestina. Sudah pasti banyak orang Kristen di antara kedua buah negara ini, bahkan juga negara-negara yang lain. Tuhan, kami berdoa, mari Engkau berikan pertolongan, berikan suatu kekuatan kepada semua orang-orang Kristen yang hidup di tengah-tengah negara yang sedang berperang, di tengah-tengah kesukaran hidup, supaya mereka tetap memiliki kesanggupan untuk percaya kepada Tuhan dan untuk tetap mengikuti Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami tidak dapat menolong mereka dengan apa yang ada pada kami, hanya melalui doa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa perlindungan Tuhan tetap bersama kami dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Apapun program kami, apapun aktiviti kami letakkan dalam tangan Tuhan. Mari Engkau dahului segala sesuatu kami dapat lakukan, karena Yesus ada di hadapan kami, menjadi panglima perang untuk kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita renung bersama pada pagi hari ini. Make it louder, our praise is going up. For He is great, there's no one better. We're lifting Jesus.